Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Karena oleh kemurahan-Nya kita boleh melaksanakan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Selama sepekan kita telah merenungkan dengan sungguh-sungguh tugas dan panggilan setiap keluarga Kristen dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berkeluarga. Selama sepekan kita belajar dari firman Allah untuk menetapkan janji jati diri kita sebagai keluarga Kristen yang adalah bait Allah. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita kita mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu dan sekaligus penutupan Pekan Keluarga. Pelayan firman Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio STH bersama seluruh majelis jemaat yang bertugas menyampaikan selamat beribadah walaupun hanya beribadah di rumah masing-masing. Menyambut pelayan firman, jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama dan kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya,
jemaat saat ini dan juga penutupan Pekan Keluarga GKST tahun 2020 dilandaskan di dalam nama Ketritunggalan Allah. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi bagi kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai nas pembimbing yang menopang berita firman pada hari ini. Kami bacakan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita aminkan nats pembimbing ini dengan menyanyikan NKB nomor 188 bait 1 dan 2 tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara, dari Alkitab kita menemukan bukan hanya hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh nabi, raja, imam, dan umat Tuhan, tetapi juga diungkapkan mereka telah berbuat jahat, berbuat dosa terhadap Allah. Sebab itu adalah baik kita juga yang hadir saat ini dalam ibadah minggu saat ini mengaku dosa kepada Tuhan dengan jujur dan rendah hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa kepadamu, bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang baik. Tapi harus kami akui, justru seringkali hidup ini kami isi dengan hal-hal yang mengecewakan-Mu. Kami berhitung untuk melakukan hal-hal yang baik, sebaliknya dengan seenaknya tanpa merasa bersalah
kami berbuat dosa dan kejahatan. Kadang kami hidup tidak menjadi contoh teladan dan berkat bagi sesama kami. Bahkan berulang-ulang dan tanpa jera, kami terus berada dalam genangan dosa. Oh Yesus, di mata-Mu tak ada yang tersembunyi jalan-jalan hidup kami. Sebab itu kasihanilah umat-Mu yang berdosa ini, dan ampunilah kami ya Tuhan dengan rahmat-Mu yang besar. Dalam nama Yesus penebus dosa kami berdoa, amin. Umat Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang Maha Pengampun, bahwa sekalipun timbangan dosa kita begitu berat, tapi Ia beranugerah menyatakan pengampunan itu kepada mereka yang sungguh-sungguh mengaku dengan tulus ikhlas. Seperti perempuan yang berdosa dalam cerita Injil Yohanes pasal 8 ayat 11, di mana Yesus menyatakan pengampunan. Maka demikian juga kepada kita hari ini, Yesus pun berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Mari jemaat Tuhan, kita aminkan berita sukacita ini dengan menyanyikan PKG 74 Allah itu baik dalam berbagai bahasa daerah. Juga kita akan bertepuk tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang Tuhan anugerahkan mengarahkan kita untuk hidup sebagai manusia yang telah dibaharui oleh darah Kristus. Karena itu kita akan mendengarkan amanat hidup baru. Saya memohon jemaat untuk berdiri. Kita akan mendengarkan firman amanat hidup baru dari Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40, dan saya hendak membacanya berdasarkan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan demikian. Yesus menjawab, "Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Itulah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah kedua sama dengan yang pertama itu. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri." Seluruh hukum agama yang diberikan oleh Musa dan ajaran para nabi berdasar pada kedua perintah itu. Mari kita aminkan amanat hidup baru dengan menyanyikan
NKB nomor 116 bait yang pertama, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat disilakan duduk. Bapak dan Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3. Amsal 3 kita akan baca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Amsal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami serta terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan dengarkan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada saat ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia boleh menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berkat dari Hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian kemuliaan bagi Allah melalui vokal grup kelompok pelayanan 8 Jemaat Maranatha Kapuas. Dengan penuh kasih disilakan.
persembahkan hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allah, ya Raja Yesus, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Nyanyikanlah nyanyian syukur baginya, persembahkan hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allah, ya Raja Yesus, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allah, ya Raja Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Terima kasih atas persembahan pujian. Bapak Ibu kelompok pelayanan 8 mengajak kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan dengan tak putus-putusnya berterima kasih atas berkat Tuhan yang kita telah terima. Allah dimuliakan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan Shalom. Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya?
Secara khusus Jemaat Maranatha Kawua kelompok 1 sampai kelompok 9, bagaimana kabarnya? Baik sehat maupun sakit, kita tetap bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan tak pernah berubah. Amin. Di usia lanjut, terkadang so sembuh penyakit yang satu, malah kambuh lagi penyakit yang lain. Jangan mengeluh, bahwasanya dari orang tua sampai dengan anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara di dalam Tuhan, selain kita melaksanakan ibadah minggu pada saat ini, juga hari ini adalah ibadah penutupan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Sepekan kita telah beribadah di rumah-rumah dan materi khotbah diarahkan pada kelompok masyarakat terkecil, itulah keluarga. Dan program Gereja Kristen Sulawesi Tengah GKST setiap tahun pada Pekan Keluarga ini kiranya akan mengarahkan kita untuk lebih memperhatikan kehidupan spiritual, pendidikan, dan mental keluarga kita masing-masing. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya Pekan Keluarga itu dalam hidup kita. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Namun dengan adanya virus corona membuat kita mau atau tidak mau lebih sering berada di tengah-tengah keluarga. Akhir-akhir ini efek dari stay at home membuat anggota keluarga, bukan hanya mama-mama tapi juga papa-papa sampai pada anak-anak sibuk tanam bunga, tanam rampa, tanam sayur-sayuran dan buah-buahan dan sebagainya. Nah, umat Tuhan yang diberkati, penulis Amsal bacaan saat ini menyapa para pembaca dengan ucapan, "Hai anakku." Apa maksud dari sapaan ini? Hai anakku. Yang pertama, rupanya penulis menganggap dirinya adalah bagian yang tak terpisahkan daripada para pembaca sebagai keluarga Allah. Penulis disebut sebagai bapa, sedangkan setiap pembaca disebut sebagai anak-anaknya. Hubungan ini begitu intim, akrab dan kuat sehingga sebagai bapa, penulis merasa bertanggung jawab untuk memberi nasihat, petua, arahan yang sangat berguna bagi pembaca sebagai anak-anaknya. Dan maksud sapaan hai anakku yang kedua, sebagai penasehat yang berwibawa dan berhikmat, penulis tidak hanya memberi nasihat, tapi ia telah lebih dahulu melakukan atau memberi contoh. Ini berarti penulis adalah orang yang juga hidup dalam nasihat-nasihat firman Tuhan. Ia mengikuti nasihat-nasihat firman yang disampaikan kepadanya. Jemaat yang sepengharapan di dalam Tuhan, bagi penulis Amsal untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai anak-anak Allah, maka beberapa hal nasihat yang patut untuk dilakukan, yaitu yang pertama, kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia pada perintah Allah. Mengapa? Karena Allah juga begitu setia menolong dan memelihara hidup kita. Maka seharusnya kita juga setia percaya beriman pada Allah, setia mengikuti perintah-perintah Tuhan, taat dan setia melakukan apa yang benar sesuai kehendak Tuhan. Jadi pada prinsipnya, setia dan taat pada Allah itu akan terwujud
dalam segala gerak langkah hidup kita sebagai bentuk kesaksian kita yang hidup kepada orang lain. Ingatlah, jangan sampai iblis merampas ketaatan dan kesetiaan kita pada Tuhan hanya oleh karena harta duniawi, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita ragu akan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Allah berkuasa mengatur jalan-jalan hidup kita di dunia ini. Dengan kuasanya Allah memelihara kita. Kiranya kita tidak menjadi sombong dengan segala hikmat dan akal budi, lalu mengabaikan kuasa Tuhan. Kiranya kita tidak bersandar pada pengertian sendiri lalu mengabaikan kasih karunia Allah. Kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang lupa diri, bahkan lupa asal-usul kita yang dari debu sebagai ciptaan Allah yang termulia. Ingatlah, manusia boleh punya pengetahuan yang luar biasa. Kita berbangga memiliki kepintaran, tapi sungguh kita sadar manusia tidak dapat menciptakan nafas hidup. Persekutuan ibadah yang seiman di dalam Tuhan, kemajuan IT, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyeret manusia pada kesombongan. Ia lebih mengandalkan kepandaian, keterampilan dan pengetahuannya sendiri. Manusia dapat mendewakan seseorang, bahkan sebuah negara dengan segala kecanggihannya, bahkan dihormati hampir seperti dewa. Namun di atas semua pencapaian manusia itu, di atas semua kehebatan manusia atas penciptaan alat teknologi, ternyata sampai dengan sekarang tidak dapat menghentikan wabah virus corona. Karena itu pandemi COVID-19 ini adalah sebuah pelajaran penting yang berharga bagi kita. Semua negara harus berpikir berkali-kali, berupaya bagaimana cara menanggulangi dan menghentikan virus ini. Kecanggihan ilmu medis tidak berdaya untuk mencegah dan mengobati secara cepat penyebaran virus ini. Inilah batas kefanaan manusia, karena manusia tidak ada yang sempurna. Dengan ini barulah kita sadar, di atas keterbatasan manusia ada kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang sempurna, yang melebihi segala kehebatan manusia di dunia. Apa yang tidak bisa bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah jika Ia izinkan. Bahkan kita manusia hanyalah bagian dari ciptaan Allah lainnya. Manusia tak berdaya dengan sifat kefanaannya. Virus corona menyadarkan manusia bahwa dia terbatas adanya. Tetapi Tuhanlah yang berkuasa mengendalikan hidup kita. Manusia dan makhluk ciptaan lainnya dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi sebaliknya Allah dengan segala kewibawaannya, dengan segala hikmatnya, dengan segala kuasanya menciptakan dan mengatur serta mengendalikan ciptaannya. Saudara-saudara, corona telah membuat banyak orang untuk melihat dan mengikuti jalan-jalan Allah. Corona telah menyadarkan banyak orang untuk mengevaluasi jalan-jalan hidupnya selama ini. Bencana global ini tidak hanya membutuhkan manusia dengan segala teknologinya, tapi di atas semua itu kita membutuhkan Allah. Hikmat yang daripada Allah menuntun kita untuk menyikapi wabah ini dengan secara arif dan bijaksana. Kita sadari segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Kiranya kita tidak mengeluh dan hanya mengeluh dengan situasi dan kondisi corona ini.
Apalagi corona sudah cukup lama, kita mulai tidak sabar bahkan mengabaikan himbauan-himbauan pemerintah. Ada yang mulai bermasa bodoh, tidak lagi mau dinasehati. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus lanjutkan hidup ini dengan setia dan takut kepada Tuhan. Kita taat pada himbauan-himbauan pemerintah, segala seruan-seruan yang positif yang mengarahkan kita pada hidup yang lebih baik. Kita akan terus meraih masa depan bersama dalam pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak yang sepersekutuan, tinggal di rumah membuat kita diam bersama dengan anggota keluarga. Kita tidak lagi sesibuk seperti sebelum ada corona. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Mungkin sebelumnya rumah hanya kita jadikan rumah singgah. Datang pulang di rumah hanya untuk mandi atau tidur lalu pergi lagi. Terkesan rumah diperlakukan dengan seenaknya dan anggota keluarga terabaikan. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Keluar subuh dari rumah dan masuk rumah nanti pada malam hari. Sehingga tidak heran tetangga tidak mengenal kita oleh karena jarang kelihatan. Tetapi dengan ada corona, kita sudah saling lebih kenal, lebih akrab dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar kita. Sungguh wabah virus ini telah memutarbalikkan pikiran dan aktivitas kita. Saudara-saudara, pekan keluarga yang telah dilakukan, bahkan dalam postingan kami melihat dalam pekan keluarga ini bukan hanya dipimpin oleh orang tua, tapi juga ada pemuda, ada remaja, bahkan ada anak-anak sekolah minggu yang bersuka cita memimpin pekan keluarga. Bahkan juga turut mendoakan para pendeta. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu, bahkan sampai pada anak-anak. Nah, dari pekan keluarga mengingatkan keluarga-keluarga kita untuk menjaga kekudusan keluarga kita sebagai keluarga Allah yang berkualitas. Keluarga yang selalu rindu untuk takut dan setia pada perintah aturan firman Allah, di mana anggota keluarga memiliki hikmat yang daripada Tuhan, yang hidupnya tidak mengandalkan pengertiannya sendiri, yang hidupnya tidak mengandalkan harta, kekayaan, status, dan jabatan, tetapi hidupnya tunduk pada pemerintahan Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan nasihat firman Tuhan. Di atas semua kehidupan yang baik itu, Allah menaruh berkat dan sukacita bagi kita. Itulah kehidupan yang bermakna, berlimpah kasih karunia Allah. Kita mendapat penghargaan bukan hanya dalam pandangan Allah, tapi juga bukan hanya dalam pandangan manusia, tapi juga dalam pandangan Allah. Allah memberkati keluarga-keluarga kita. Allah memberkati rumah tangga kita. Allah memberkati seisi rumah kita, orang-orang tua lansia, bapak ibu, pemuda remaja, anak-anak, sampai pada bayi yang masih ada dalam kandungan. Kita menjadi keluarga yang rindu untuk selalu melakukan kehendak firman Tuhan. Inilah firman bagi kita sekalian. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian duet Damai Kasih. Disilakan.
yang datang di kaki salibmu. Tersungkur dalam belenggu dosa, melanda hidup kami Tuhan. Ancaman maut virus corona menyerang hidup kami Tuhan. Oh Tuhan tolonglah, Tuhan jauhkanlah dari derita ini. Inilah anak-Mu, oh Tuhan, yang datang di kaki salib-Mu. Tersungkur dalam belenggu dosa, melanda hidup kami Tuhan. Ancaman maut virus corona menyerang hidup kami Tuhan. Oh Tuhan tolonglah, Tuhan jauhkanlah dari derita ini. Jangan takut, jangan bimbang saudaraku, sandarkan hidup padanya. Mari teguh dalam iman saudaraku, berserah hanya padanya. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, virus corona telah ditaklukkannya. Inilah anak-Mu, oh Tuhan, yang datang di kaki salib-Mu. Tersungkur dalam belenggu dosa, melanda hidup kami Tuhan. Ancaman maut virus corona menyerang hidup kami Tuhan. Oh Tuhan tolonglah, Tuhan jauhkanlah dari derita ini. Jangan takut, jangan bimbang saudaraku, sandarkan hidup padanya. Mari teguh dalam iman saudaraku, berserah hanya padanya. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, virus corona telah ditaklukkannya. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, virus corona telah ditaklukkannya. Tuhan, inilah doaku. Tuhan, inilah pintaku. Tuhan, pulihkan negeriku.
Terima kasih atas pujian yang disampaikan. Tuhan memberkati. Kita akan bersama dalam pengakuan iman rasuli dijemput berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Masing-masing kita ikrarkan pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dompumpue mai tapongayuka ngayu dompu lamoro papi tumpui tatogo jayanya kaisa pue Yesu rosoku. Karo sopeti ondaku japododa Yesu kadagoku katoweku pegang hari suara Yesu roka marunso kato aku katodoku Yesu roka maroso. Jemaat disilakan duduk. Kita bersama dalam doa syafaat. Kita sebelumnya mendengarkan pokok doa Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama yang mengucap syukur atas berkat Tuhan. Anak Carla Mama Rimbing lulus SMP, keluarga Supatno Rundubelo, keluarga Toban Tondawani, keluarga Mangalai Langkanai, saudari Tria Restu Wangkai, keluarga Rampisela Wangkai, keluarga Mardia Awusi, keluarga Kulit Banatau, keluarga Gunaksa Pore, dan Ibu M. Batelapa Taromu serta cucu Joy Stefani. Yang kedua mengucap syukur atas hari ulang tahun Bapak J. Mama Rimbing, anak Grilsya Tabangge, anak Farah Toban, anak Retnar Pesudo, Saudara Fredrik F. Pakanangi. Yang ketiga, kita mendukung di dalam doa yang sakit di rumah sakit, dalam proses pemulihan serta orang-orang tua lansia. Ibu Makpalwuon, Bapak R. Todongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak F. Kawoan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Pore Sate, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Ibu Belopa Sumule, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak N. Tambayong, Ibu R. Banangi Tunggele, Ibu Sulu Tosubu, Bapak Manongga yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, Bapak Y. Taree, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Ibu Pesik Posundu, Ibu Sateking Gego, Ibu Patade Mugimpe, Ibu Ramimpi Taree, anak Jefer Biu, Ibu Manado Limansa, Ibu B. Tunggele. Yang keempat, mengungkapkan iman lewat kartu ambulans. Keluarga Mardia Awusi, keluarga Ancali Lawento, keluarga Toban Tondawani, keluarga Lino Papalapu, keluarga Banangindai, keluarga Epang Tampake. Yang kelima, keluarga yang mengungkapkan iman lewat kartu pembangunan. Keluarga Lakawa Duruka, keluarga Pelombe Sangkalia, keluarga Toban Tondawani, keluarga Gundo Tadale,
keluarga Mandang Kaligis, keluarga Yegundo, keluarga Encali Lawento, keluarga Pasorong Patiung, keluarga Tinjabate Tandawuya. Yang berduka cita, yang pertama rumpun keluarga Karinda Katuup atas meninggalnya Bapak E. Karinda, keluarga Torinding Poli, dan keluarga Vandeu Pondete. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kebersamaan kami di rumah-rumah, secara khusus dalam ibadah di hari Minggu ini, juga dalam rangkaian ibadah penutupan Pekan Keluarga. Kami berbangga memiliki Allah yang hebat, kuat, dan perkasa, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang begitu peduli dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami dengarkan lagi bersama. Kami diarahkan untuk membawa seisi keluarga kami menjadi keluarga yang setia dan taat pada kehendak Tuhan, juga menjadi keluarga yang berhikmat kepada Tuhan dalam cara hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan, terima kasih sepekan jemaat-Mu di rumah masing-masing boleh melaksanakan ibadah Pekan Keluarga. Kiranya ini memberi dampak yang baik, membangun kehidupan beriman jemaat-Mu, sehingga mereka membawa keluarga menjadi keluarga yang takut kepada Tuhan dan menjadi sukacita bagi kemuliaan nama Allah. Hari ini Bapa di sorga, hamba-Mu membawa ungkapan syukur Bapak, Ibu, Saudara sampai anak-anak, mereka yang mengucap syukur atas berbagai berkat dan pemeliharaan Tuhan, baik itu kesehatan yang mereka nikmati, perlindungan, baik itu keselamatan ketika melakukan perjalanan, kelulusan anak-anak terkasih kami, sempurnakanlah ya Tuhan. Demikian juga mereka yang mengucap syukur atas hari ulang tahun pribadi, ataupun mungkin juga hari ulang tahun perkawinan dalam keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, ketambahan usia adalah kesempatan dari Engkau. Mereka mengisi memanfaatkan waktu yang daripada-Mu dengan segala kerja karya dengan hal-hal yang baik. Tuhan akan menyempurnakan sukacita, kebahagiaan atas ketambahan usia yang Tuhan telah karuniakan. Terima kasih juga Tuhan untuk segala berkat melalui usaha pekerjaan, hasil-hasil perkebunan, pertanian, perikanan, berbagai bentuk yang boleh kami nikmati segala kasih karunia daripada-Mu. Sempurnakanlah ya Tuhan segala ungkapan syukur, ungkapan iman jemaat yang mereka persembahkan untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan, termasuk juga dalam tanggung jawab kartu pembangunan dan kartu ambulans. Semua mereka sadari bahwa segala sesuatu yang baik berasal daripada-Mu. Mereka mempersembahkan yang terbaik, dan Tuhan sendiri yang akan balas berkat buat keluarga-keluarga, Bapak, Ibu, sampai anak-anak yang mempersembahkan syukur mereka kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Bapa, yang sementara beribadah pada saat ini di rumah masing-masing, baik itu orang-orang tua, lansia, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, sampai pada anak-anak yang masih kecil. Dalam kerinduan dan ketekunan mereka beribadah di rumah, kami percaya kuasa Allah ada di rumah masing-masing anggota jemaat. Kuasa Allah bekerja mengendalikan kehidupan anak-anak Tuhan untuk tetap setia bertekun beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ya Bapa ibu-ibu yang sementara mengandung, berkati ibu dan janin atau bayi yang ada dalam kandungan, diberi kuat dan sehat bertumbuh dengan baik dalam pertolongan dan kasih-Mu. Sehati kami membawa orang-orang tua kami lanjut usia, di tengah segala keterbatasan mereka, Tuhan karuniakanlah kesehatan, semangat, perlindungan, berkat dan damai sejahtera bagi mereka.
lawatan penggembalaan. Tuhan sayang kepada orang-orang tua lanjut usia, sehingga mereka juga tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati segala kehidupan mereka di masa tua, ketika menyaksikan berkat-berkat itu turun mengalir melalui kehidupan anak-anak cucu keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami mau doakan rumpun keluarga kami yang dekat ataupun jauh. Tuhan juga beri kesehatan kepada mereka, beri kemampuan dan pengharapan, ketekunan untuk tetap percaya beriman kepada Tuhan, dan tingkap berkat-Mu terus terbuka mengalir, mencurahkan berkat-berkat sebagaimana Tuhan juga memelihara kami di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sungguh kami sadari di tengah banyaknya berkat-berkat yang Tuhan karuniakan, kami berjumpa dengan berbagai pergumulan-pergumulan. Sungguh Tuhan tahu persis seberapa berat kami menanggung pergumulan itu. Ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana-Mu sehingga kami mampu dan cakap untuk menanggung berbagai perkara hidup. Jangan dengan pergumulan membuat kami jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan kendalikan pikiran kami, tutur kata, tingkah laku kami, supaya ketika bergumul sekalipun kami tetap menjadi berkat dan kesukaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, keluarga-keluarga yang masih ada dalam duka cita atas kepergian anggota keluarga saudara-saudara mereka yang mereka kasihi, di sanalah kekuatan dan penghiburan Tuhan nyatakan, dan mereka akan menyaksikan bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan, mengalir mengiringi perjalanan hidup keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya Tuhan Bapa di sorga, kepadamu kami membawa pemerintah, pihak keamanan, para dokter, tim medis, perawat, relawan dalam upaya penanganan wabah pandemi virus corona ini. Tuhan, bukanlah hal yang mudah untuk melakukan berbagai upaya-upaya itu. Seringkali terdapat tantangan, kesulitan justru berasal dari warga masyarakat. Karena itu kiranya kami sebagai warga masyarakat akan selalu setia mengikuti himbauan-himbauan pemerintah, sehingga kami bergandengan tangan untuk mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahkan luar biasa bencana wabah virus ini yang mendunia, menggoncangkan kehidupan kami di berbagai bidang kehidupan, bahkan secara khusus sangat berimbas pada kehidupan berekonomi daripada warga masyarakat. Karena itu Tuhan, tolong beri yang terbaik, anugerahkanlah hikmat bijaksana kepada semua pihak untuk terus mengupayakan yang terbaik, sehingga dalam izin Tuhan virus corona ini akan berlalu daripada kami. Doa kami ya Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang sakit, yang ada dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit, di rumah-rumah jemaat, bahkan dalam proses pemulihan, yang telah disebutkan nama mereka di awal doa ini, bahkan mungkin yang belum sempat kami sebut, tapi mereka ada dalam pergumulan karena sakit penyakit yang dihadapi. Ya Tuhan, kasihanilah mereka semua, jamalah tubuh mereka, berikanlah semangat dan pengharapan, jauhkanlah kekecewaan dan putus asa. Tuhan, berkati semua upaya-upaya dokter, tim medis, obat-obatan, masa-masa beristirahat, pendampingan keluarga. Di dalam Tuhan semua upaya-upaya itu tidak akan menjadi sia-sia. Berangsur-angsur kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ya Tuhan, semua pelayan di jemaat Maranatha Kawua ini, bahkan secara khusus Bapak Ibu pelayan kelompok pelayanan 8 yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu hari ini, semua yang bertugas hari ini diberkati oleh Tuhan dalam kesetiaan ketekunan kami melayani Tuhan di tengah-tengah virus ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menganugerahkan kesehatan kepada semua kami para pelayan-Mu, sehingga dengan kesehatan dan tenaga itu
kami terus dapat berkarya. Tuhan berkati rumah tangga para pelayan-Mu, sehingga kesetiaan ketekunan mereka tidak akan mudah putus hanya oleh karena pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi di dunia ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga masih menganugerahkan situasi keamanan di Kota Poso ini. Dalam berbagai upaya pihak keamanan TNI Polri, mereka akan diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Kami semua boleh menikmati kebahagiaan, kesejahteraan, kehidupan yang aman, damai dan kondusif. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tanah Poso ini akan memulihkan orang-orang yang merencanakan kejahatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan jamah, Tuhan tobatkan mereka selagi masih ada kesempatan. Sepekan akan kami lalui lagi ya Tuhan. Kami masih bertanda tangan dalam kerendahan hati, membawa usaha pekerjaan, bahkan pelayanan yang boleh terjadi di Jemaat Maranatha Kawua ini, bahkan proses belajar yang dilakukan oleh anak-anak cucu kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan karuniakan kami kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepekan ini. Karena itu Tuhan beri kami perlindungan penyertaan, dan kami selalu ada dalam keberkatan yang daripada-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Hanya pengampunan-Mu melayakkan kami untuk dapat melanjutkan hidup ini, menerima berkat-berkat baru yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Kita akan memberi persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan. Kata Mazmur 111 ayat 1a dan 5a. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan NKB nomor 133, bait 1, 2, dan 3, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak tertuing. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak dan Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita satukan hati kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah sumber segala berkat, yang selalu setia memberkati kehidupan
usaha dan kerja kami. Kami bersyukur untuk segala pertumbuhan tanaman kami, baik di kebun, di ladang maupun di sawah. Untuk segala rejeki yang Tuhan telah berikan, kami berterima kasih bahwasanya segala sesuatu yang baik bersumber daripada Tuhan. Sekarang ya Allah, terimalah persembahan syukur kami ini yang kami persembahkan dengan penuh kerendahan hati. Berkati persembahan ini untuk dipergunakan bagi pelayanan kasih dan kesaksian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersamakan Kidung Jemaat 365C, bait yang pertama dan keempat, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Kun waktuku pakailah memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Jemaat Tuhan, kita hendak berdoa Bapa kami. Saya hendak memimpin doa dengan mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Kemudian kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pater hemon hoentois uranois, hagias teto to onomasu, el teto hebasileyasu, geneteto to telemasu, hos en uranoi kai epites ges, ton arton hemon ton epiuson dos hemin semeron, kai apes heminta ofelei mata hemon, hos kai hemeis afementois ofeletais hemon, kai me isinengkis hemas eisperasmon, ala rusai hemas apotuponeru, hotisu esin hebasileya, kai he dunamis kai he doksa estus ayonas. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita nyanyikan NKB nomor 201 bait yang pertama, Di hidupku ku ada sobatku. Sertaku masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah
Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Allah memberkati keluarga-keluarga kita dengan kasih Kristus yang tidak binasa. Roh Tuhan menuntun jemaat di jalan yang benar, dan damai sejahtera Allah penuh sukacita menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saat teduh doa pribadi. Mari kita nyanyikan NKB nomor 201 bait yang kedua. Oleh kasih-Nya besarlah tiada taranya. Kami ucapkan terima kasih